Halo, selamat pagi teman-teman. Kali ini saya akan menjelaskan hasil review jurnal yang telah saya buat, yaitu mengenai jurnal internasional dan jurnal nasional. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai jurnal nasional. Nah, jurnal nasional di sini yang saya ambil yaitu berjudul Analisis Efektivitas Transmisi Kebijakan Moneter Konvensional dan Syariah dalam Mempengaruhi Tingkat Inflasi. Jurnal ini ditulis oleh Heri Sudarsono dengan tujuan untuk menganalisis mekanisme transmisi kebijakan moneter ganda dari bank konvensional dan syariah terhadap inflasi atau IHK. Analisis di sini yaitu menggunakan metode vector autoregression. Latar belakang dilakukannya penelitian ini yaitu karena terdapat perbedaan antara kebijakan moneter dari bank konvensional dan syariah yang dipergunakan. Nah, dalam konvensional semua saluran transmisi itu digunakan, namun pada syariah tidak semua digunakan karena dilarang adanya konsep bunga dalam ajaran Islam atau syariah. Nah, untuk hasil yang pertama yaitu pada mekanisme transmisi kebijakan moneter konvensional, di mana pada impuls respon menunjukkan bahwa respon IHK positif terhadap goncangan di IHK sendiri dan SBMK. Kemudian, IHK merespon negatif terhadap goncangan pada SBI, LOAN, dan PUAB. Tingkat suku bunga mempengaruhi tingkat produksi yang berdampak pada peningkatan permintaan barang dan jasa sehingga menyebabkan peningkatan besaran inflasi. Inflasi merespon tingkat positif terhadap tingkat SBI, LOAN, dan PUAB pada periode 2010 dan 2016. Sehingga menyebabkan BI melakukan operasi pasar terbuka, yaitu dengan menawarkan SBI untuk mengendalikan nilai rupiah sehingga menurunkan besarnya inflasi. Kemudian untuk hasil yang kedua pada mekanisme transmisi syariah, di mana hasilnya menunjukkan bahwa IHK merespon positif terhadap goncangan Fines dan IHMK. Kenaikan pembiayaan pada bank syariah yang disalurkan sebagian besar pada pembiayaan konsumtif sehingga mempengaruhi peningkatan inflasi. Demikian pula pada IHMK. Namun, IHK merespon negatif terhadap goncangan SBIS dan PUAS sehingga kenaikan SBIS mempengaruhi turunnya IHK ataupun sebaliknya. Nah, sedangkan PUAS direspon negatif karena PUAS bukan instrumen utama yang digunakan manajemen bank syariah untuk mengatasi likuiditas. Nah, kemudian kita langsung lanjut ke jurnal internasional yang pertama dengan judul Effectiveness of Monetary Policy Transmission Mechanisms in Indonesia. Jurnal ini ditulis oleh Rifdan Nisa MN, Banatul Hayati, dan Edi Yusuf AG. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mekanisme kebijakan moneter dalam mengelola inflasi di Indonesia melalui jalur suku bunga, jalur kredit, dan jalur inflasi ekspektasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sama dengan metode jurnal yang pertama tadi, yaitu menggunakan vector autoregression model atau VAR. Penelitian ini dilakukan karena pada beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda tentang jalur mana yang paling efektif dalam mempengaruhi inflasi. Nah, oleh karena itu, penelitian ini ingin mengkaji kembali jalur mana yang paling efektif antara suku bunga, kredit lain, dan garis ekspektasi inflasi dalam mencapai sasaran inflasi di Indonesia selama periode 2005 sampai 2016. Nah, dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa transmisi sektor moneter dimulai dari perubahan suku bunga SBI yang direspon juga oleh perubahan suku bunga PUAB, suku bunga deposito, dan suku bunga kredit. Kemudian, transmisi sektor keuangan ke sektor real bergantung pada pengaruh suku bunga terhadap konsumsi dan investasi, sehingga mempengaruhi permintaan agregat dan penawaran agregat. Nah, untuk proses transmisi suku bunga membutuhkan waktu kurang lebih 47 kuartal untuk mencapai titik keseimbangan awal sebelum adanya guncangan pada suku bunga SBI. Nah, suku bunga PUAB ini memiliki hubungan erat dengan suku bunga SBI sehingga suku bunga PUAB memenuhi persyaratan untuk menjadi sasaran operasional kebijakan moneter untuk mencapai sasaran akhir yaitu inflasi.
Kemudian hasil yang kedua yaitu menunjukkan mekanisme transmisi pada kredit line, di mana perubahan SBI itu direspon oleh perubahan suku bunga deposit dan cadangan bank. Kemudian perubahan cadangan bank tersebut akan mempengaruhi besar kecilnya pinjaman yang diberikan oleh bank. Sedangkan suku bunga simpanan dan pinjaman berpengaruh terhadap konsumsi dan investasi. Nah, proses transmisi jalur kredit ini membutuhkan waktu sekitar 36 kuartal untuk kembali ke titik awal keseimbangan sebelum guncangan pada SBI. Nah, kemudian, sedangkan pada proses transmisi jalur ekspektasi inflasi membutuhkan waktu sekitar 34 kuartal untuk kembali ke keseimbangan awal. Variabel yang berpengaruh yaitu suku bunga deposito sehingga memiliki keterkaitan erat dengan SBI. Kemudian, hasil yang diperoleh juga menunjukkan bahwa SBI memiliki hubungan erat dengan suku bunga deposito, sehingga dengan semua hasil yang didapatkan Bank Indonesia harus memprioritaskan mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui jalur ekspektasi inflasi daripada melalui jalur suku bunga dan jalur kredit dalam menyeimbangkan inflasi. Kemudian kita lanjut ke jurnal internasional yang kedua, yaitu dengan judul Monetary Policy Transmission does maintain the price and poverty stability is effective. Jurnal ini ditulis oleh Adenovilda dan Rusiadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola efektivitas transmisi kebijakan moneter negara emerging market, menganalisis seberapa besar pengaruh PDB, kurs, investasi terhadap kestabilan inflasi negara emerging market. Nah, latar belakang dilakukannya penelitian itu yaitu karena pada saat itu permasalahan inflasi yang terus naik yang disebabkan oleh kenaikan harga BBM yang berdampak pada stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Ya, selain itu, kejadian tersebut juga berdampak pada realisasi APBN, sehingga tugas Bank Indonesia yaitu untuk mengatasi stabilitas ekonomi dalam menstabilkan nilai tukar rupiah melalui pengaruh-pengaruh yang dikeluarkan untuk menekan inflasi. Nah, maka dari itu, penelitian ini membahas mengenai bagaimana transmisi kebijakan moneter di negara-negara berkembang. Suku bunga merupakan jalur transmisi moneter dalam model IS, LM, AD, dan AS. Peningkatan persediaan uang akan menurunkan tingkat bunga real dan biaya modal, serta meningkatkan investasi di mana akan meningkatkan permintaan agregat. Nah, dalam jurnal ini terdapat 3 hasil, di mana ada inflasi mempengaruhi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Di mana terdapat respon dari satu perubahan variabel ke variabel lainnya, baik itu positif maupun nol, atau tidak berpengaruh sama sekali. Yaitu yang pertama, dalam jangka pendek, inflasi mempengaruhi jumlah penduduk miskin. Kemudian, dalam jangka menengah, jumlah penduduk miskin akan menurunkan ekspor dan PDB, serta meningkatkan inflasi, nilai tukar, dan tingkat suku bunga. Sedangkan dalam jangka panjang, peningkatan jumlah penduduk miskin dapat meningkatkan ekspor dan suku bunga, kemudian menurunkan inflasi, nilai tukar, dan PDB. Nah, transmisi kebijakan moneter yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin harus dikendalikan dalam 3 tahap, di mana dalam jangka pendek dikendalikan oleh variabel ekspor dan inflasi, dalam jangka menengah menggunakan variabel inflasi dan ekspor, sedangkan dalam jangka panjang yaitu menggunakan variabel ekspor dan PDB. Nah, kemudian langsung saja kita ke kesimpulan. Menurut saya, 3 jurnal tersebut sudah baik dalam penulisan, sistematika, dan sebagainya karena telah mengandung unsur-unsur yang sesuai dengan jurnal umum yang sudah banyak dipublikasikan. Namun, yaitu kekurangannya karena terdapat beberapa kata yang tidak dimengerti, bahkan singkatan-singkatan yang sebagian tidak ada penjelasannya, sehingga bagi saya yang baru awal dan siapapun yang membacanya pasti kebingungan. Kemudian untuk kesimpulannya yaitu mekanisme transmisi kebijakan moneter yang dihasilkan tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa jalur yang dapat digunakan, terdapat beberapa hasil juga yang diperoleh dari ketiga jurnal tersebut yang memberikan penjelasan mengenai bagaimana perubahan atau shock instrumen kebijakan moneter dapat mempengaruhi variabel makroekonomi lainnya sehingga terwujudnya sasaran akhir kebijakan moneter. Nah, dilihat dari mekanisme yang digunakan pada ketiga jurnal tersebut bahwa mekanisme transmisi kebijakan moneter itu
terdiri dari beberapa saluran yang saling mempengaruhi sehingga dapat membuat perubahan pada perekonomian negara. Dalam jurnal juga terdapat pendapat yang berbeda-beda yang menjelaskan jalur mana yang paling efektif dalam menentukan transmisi kebijakan moneter, karena setiap orang itu memiliki pendapat dan pandangan yang berbeda-beda. Nah, termasuk menurut saya, jika disimpulkan dan dilihat dari jurnal yang saya analisis, jalur yang paling efektif yaitu dalam mempengaruhi inflasi, yaitu jalur suku bunga, karena jalur suku bunga itu dapat mempengaruhi biaya modal dan investasi. Dengan itu, BI dapat menerapkan kebijakan moneter longgar dengan menurunkan suku bunga acuan sehingga nantinya akan direspon oleh perbankan dengan penurunan suku bunga kredit yang akan menyebabkan perusahaan-perusahaan akan menanggung biaya modal yang rendah untuk membiayai investasi, sehingga berdampak pada konsumsi dan investasi akan meningkat dan kegiatan ekonomi berjalan lebih cepat. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Selamat pagi.